Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada kaum muslim dan kaum muslimat berkenaan dengan surat Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajibna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat ini telah ditafsirkan oleh tafsir Jalalain salah satunya, maka yang di dalamnya, maka kami memperkenankan doanya, yakni seruannya itu, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya sebagai anaknya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung sehingga dapat melahirkan anak, padahal sebelumnya ia mandul. Sesungguhnya mereka para nabi yang telah disebutkan tadi adalah orang-orang yang selalu bersegera. Mereka selalu bergegas di dalam kebaikan-kebaikan, mengerjakan amalan-amalan ketaatan, dan mereka berdoa kepada kami dengan mengharapkannya rahmat kami dan takut kepada azab kami, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yakni merendahkan diri dan patuh dalam beribadah. Dan juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Maknanya adalah dalam tersebut Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id Ibnu Jubair mengatakan bahwa istri Zakaria sebelum itu mandul, tidak dapat beranak. Setelah Zakaria berdoa memohon agar dikaruniai anak, maka mengandunglah ia. Abdurrahman Ibnul Mahdi telah meriwayatkan dari Talhah Ibnu Amir dari Atha bahwasanya lisan istri Zakaria itu adalah panjang, lalu Allah memperbaikinya. Menurut riwayat yang lain, pada tubuhnya istri Zakaria terdapat sesuatu celah, lalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan ayatnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, yaitu gemar mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan ketaatan, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. As-Sawri mengatakan maksudnya yaitu berharap atas pahala yang ada di sisi kami dan cemas terhadap siksa yang ada di sisi kami. Dan lanjutan ayatnya, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna khasyiin pada ayat tersebut adalah orang-orang yang membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada tafsir Al-Misbah. Kemudian kami mewujudkan harapannya, doanya kami kabulkan, dan ia kami karuniai meskipun dalam umur yang sudah tua, dan dalam keadaan istrinya yang mandul seorang anak bernama Yahya. Sesungguhnya para nabi yang terpilih itu selalu bergegas untuk melakukan setiap
perbuatan baik, memohon doa karena haus akan kasih sayang kami, dan hanya takut serta mengagungkan kami. Pada ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita buat untuk hanya kepada Allah akan dapat membuahkan suatu kebaikan bagi kita sendiri. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai oleh anak, sehingga terwujud doa tersebut, sehingga istri beliau yang sudah dianggap mandul bisa melahirkan karena doa Nabi Zakaria. Dan bagi kita disyariatkan untuk selalu menjaga ketaatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergegas tanpa selalu melupakan syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menjalani hidup ini, kita harus senantiasa berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita meminta sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ayat tersebut menjelaskan sebagai kokohnya iman seorang Nabi Zakaria yang senantiasa berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Maka bagi kita juga diwajibkan untuk mengaplikasikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus Zakaria. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.